Pak, kita kembali berbincang-bincang dengan Pak Holil. Pak Holil, Cengkareng, Jakarta Barat tidak terlihat, Kanwil Kemenak Jakarta tidak terlihat. Di ujung timur Indonesia pun yang saat ini sudah pukul 8:30 malam tidak terlihat juga. Rupanya ini fix, Lebaran akan tanggal 29 Juni ya Pak ya. Sebenarnya Pak, di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang kebanyakan ini ramai pada saat Idul Fitri. Namun ada pula beberapa daerah yang merayakan Idul Adha itu justru lebih meriah daripada Idul Fitri. Sebenarnya makna Idul Adha itu apa Pak Holil? Kan Idul itu ya lebaran ya atau kembali. Dan Adha itu adalah udhiyah karena waktu duha. Waktu duha itu artinya waktunya di mana kita menyembelih kurban itu di waktu duha. Itu aja Adha. Ya, bahkan udhiyah dimaknai dengan penyembelihan kurban. Itu di maknanya. Makanya pada saat kita sholat di Idul Fitri itu lebih baik lambat dikit. Artinya kita disunahkan minum dulu baru kita sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha itu dipercepat agar kita lebih banyak waktu untuk kita menyembelih hewan kurban. Jadi Idul Adha itu adalah lebarannya untuk kita menyembelih kurban. Jadi orang-orang yang tidak berangkat haji itu merayakannya dengan Idul Adha ini. Jadi pertemuan yang sifatnya internasional dilakukan dengan haji, maka orang yang haji itu tidak lagi berkurban, tapi dia kalau yang tamattu seperti orang Indonesia bayar dam. Tetapi kita di sini adalah untuk beridul Adha itu adalah kita berkurban. Selain pada hari Idnya juga di Ayyamut Tasyrik kita juga disunahkan seandainya kita di hari Lebaran tidak sempat atau satu dan lain hal. Oleh karena itu namanya Lebaran ya tentu pasti kemeriahan. Kalau yang lalu adalah setelah kita melaksanakan puasa, kalau Idul Fitri sementara Idul Adha itu memang kita puasanya hanya Arafah, Yaumul Arafah pada hari Arafah itu dibersamakan dengan waktu setempat. Tetapi filosofinya adalah dengan bertemuannya sekian banyak orang yang memunculkan rasa bagaimana di Yaumil Mahsyar pada saat berada di Arafah itu, pada saat wukuf di Arafah. Meskipun tadi ada mazhab yang mengambil itu tidak ada keterkaitan antara waktu yang di sana, waktu wukufnya dengan kita yang melaksanakan karena memang matoliknya melihat bulannya itu di tempat yang berbeda. Baik, Pak Holil, kisah dari Idul Adha adalah mengorbankan sesuatu yang disayang ketika itu, Pak. Boleh diceritakan lagi mungkin Pak untuk masyarakat lebih mengingat sebenarnya makna Idul Adha itu apa? Jadi Idul Adha itu kan menggambarkan bagaimana totalitas Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lebih cinta kepada selain Allah. Jadi kalau ke dalam hidup ini apa yang paling kita cintai? Ya pasti anak. Kalau harta mungkin masih bisa lah kita ada yang cinta, ada yang tidak. Tapi kalau ke anak ada nggak orang yang tidak cinta anaknya? Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim, apakah engkau yang lama tidak punya anak, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia anak, apakah berubah cintanya kepada Allah beralih pada anaknya? Kira-kira ujian seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bagaimana Nabi Ibrahim mimpinya Nabi itu adalah wahyu dan diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi dengan cara dialogis dan pedagogi tentunya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dijawab oleh Nabi Ismail putranya. Ya abatif al-matumar, laksanakan wahai ayahku apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang sabar. Dan kalau Nabi Ibrahim saja itu berani mengorbankan anaknya demi mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai kalah cintanya kepada Allah. Kita hanya diperintah sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi itu ada yang mengatakan wajib untuk kita berkurban. Yang sapi untuk 7 orang, kambing untuk seseorang. Dan Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tidak berkurban. Nabi selalu berkurban untuk merayakan ini. Dan kalau kita totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nikmatnya. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin.
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu menerima ujian dari Allah dilakukan dengan fa'atammahu, dengan sempurna. Komitmennya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa janjinya dari Allah? Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Engkau akan dijadikan pemimpin, jadikan imamnya orang-orang baik. Lalu Nabi Ibrahim menawar, qala min dzurriyyati, apakah juga anak cucu saya, keturunan saya ya Allah? Nabi Muhammad itu kan 5.000 tahun dari Nabi Ibrahim yang keturunan Nabi Ismail. Apa kata Allah? Qala la yanal hadi Ibrahim. Iya, putra-putra Nabi Ibrahim itu akan dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kepada putra-putranya yang dolim. Oleh karena itu, melaksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala pasti Allah memberikan kebaikan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah ketika kita bisa menularkan kebaikan pada yang lain. Maka ketika minta jadi imam dalam rangka memaksimalkan manfaat kepada yang lain, maka hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, khairun nasi 'indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, ibadah kurban bagi kita menjadi meriah pada saat yang bersamaan adalah totalitas takwanya kepada Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang mendapatkan penghargaan dari korban kita itu adalah ketakwaan, keikhlasannya. Jadi bukan semata-mata dagingnya, tetapi pada saat kita hubungan kepada Allah, hablum minallah, saat bersamaan daging yang diberikan kepada orang lain, ya tentu adalah bagian dari hablum minannas. Oleh karena itu ada sifat vertikal dan horizontal dengan ibadah kurban kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqtibanna musallana." Orang-orang yang punya kemampuan kemudian dia tidak mau berkurban, bukan berkorban ya, kurban. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Ya, udhiyah, ya, bukan korban, bukan mengorbankan. Maka jangan dekat-dekat pada musola, pada masjid katanya. Kenapa? Dia sebenarnya tidak benar, artinya tidak jujur bahwa dia iman kalau masih sayang pada hartanya untuk berkurban. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berkurban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang belum mampu mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Khalil, izin Pak sebelum kita tutup, kita ke Gresik terlebih dahulu untuk melihat seperti apa pantauan hilal di Gresik, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Agus Ismanto di sana. Agus, seperti apa pantauan hilal di Jawa Timur, di Gresik, Jawa Timur? Ya, selamat malam Anissa. Dari lokasi pemantauan hilal Bukit Condro di Gresik dapat saya laporkan, tim Lajna Falakiyah NU Gresik yang melakukan pemantauan mulai baca asar hingga ditutup pada pukul 17.33 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada satupun tim perwayat dari Lajna Falakiyah yang melihat hilal awal Dzulhijjah 1444 Hijriah. Dapat kami sampaikan bahwa posisi hilal pada petang hari ini berada pada ketinggian -0 sampai 1 derajat dengan elongasi 4 derajat. Ketinggian ini masih biasa jauh dari kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang menetapkan ketinggian hilal pada 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Demikian Anissa. Baik, terima kasih Agus Ismanto atas laporannya dari Gresik, Jawa Timur. Saya kembali ke Pak Khalil. Pak Khalil, sebenarnya apa kriteria seseorang ini sudah jatuh wajib berkurban? Banyak rekan-rekan yang beralasan, nggak kurban, tahun ini banyak cicilan. Tapi cicilannya sebenarnya adalah kebutuhan sekunder, mungkin seperti mobil atau motor, bukan sandang pangan papan. Itu jatuhnya seperti apa, Pak? Saya mengambil pendapat ulama yang sunnah muakkadah. Karena kalau wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa, itu wajib. Tapi kalau sunnah muakkadah sangat dianjurkan, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal enggak apa-apa. Oleh karena itu bagi yang barangkali masih belum begitu mampu, hanya tidak melaksanakan sunnah. Tetapi kalau dia yakin, imannya kuat, maka yakin bahwa kita ketika berkurban Allah akan menggantikan dengan yang lebih banyak. Maka wassadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan seorang bahwa yang dikeluarkan itu bukan hilang.
malah tabungan kita di akhirat, dan di dunia bisa Allah diganti dengan lebih banyak. Apa batasan orang disebut mampu? Kalau lebih dari apa yang dimakan pada saat itu, ada pada saat lebaran dan ayyamut tasyrik, kemudian dia sudah cukup untuk belanja keluarganya, dan saat itu masih ada uang untuk beli kurban, namanya beli kambing atau beli sapi, alhamdulillah umpamanya bisa beli sapi, maka dia sudah terkena kesunahan, dianggap mampu untuk berkurban. Soal namanya akhir bulan, umpamanya masih jauh kan, umpamanya akhir bulan nanti gimana dengan cicilan, ya diperkirakan saja, barangkali kalau memang sekiranya belum ada ya tidak berkorban, tidak apa-apa. Tapi kalau yakin ya udah berkorban, nanti barangkali Allah akan menggantinya. Kalau iman ya laksanakan, bahwa yang kita keluarkan sekarang cepat atau lambat Allah akan menggantinya. Dan yang kita inginkan adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ada cara, cuman harga lah ya, harga di 3 juta, 3,5 juta. Kalau diniatin bagi orang yang sudah punya pekerjaan, apalagi tadi cicilannya cuma sekunder seperti mobil, saya yakin bisa lah diupayakan untuk berkurban. Tapi kalau memang itu orang nggak punya, ya jangan dipaksakan, karena itu hanya ibadah sunnah. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi orang yang membantu saja, minimal panitia di musola, sehingga bisa menjadi pengantar orang yang berkurban untuk mendapat pahalanya. Baik, terima kasih banyak Pak Khalil Nafis atas ilmunya yang banyak sekali pada malam hari ini telah berbagi bersama kami pemirsa iNews. Terima kasih Pak Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.